Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini Minggu 14 Agustus, kita kembali datang beribadah kepada Tuhan, pemilik hidup dan kehidupan kita. Dengan tema khotbah, Yesus membawa pertentangan. Setiap kita tentu merindukan hidup penuh dengan kedamaian bersama orang-orang yang kita kasihi, baik bersama keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat, juga dengan jemaat Tuhan, pun dalam pergaulan yang lebih luas di masyarakat. Sebagai orang percaya, kita punya pengharapan iman bahwa Tuhan Yesus berkenan hadir di tengah kebersamaan dengan keluarga, jemaat, dan sesama. Maka yang terjadi kemudian adalah makin kukuhnya kebersamaan, makin hangatnya hubungan kesehatian dan kedamaian. Tetapi hari ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa selain Dia datang membawa dan memberikan damai sejahtera bagi kita orang percaya, tetapi di sisi lain kehadirannya bisa mendatangkan pertentangan di tengah keluarga kita, di tengah jemaat, juga dengan sahabat dan sesama yang lain. Pertentangan yang seperti apa yang Tuhan maksudkan? Yang jelas, dari pertentangan yang kemudian terjadi, Tuhan menghendaki kita orang percaya terbimbing menuju kepada kehendak Allah, kebenaran Allah, dan apa yang menjadi rencana Allah atas kehidupan bersama kita, dan bukan sebaliknya. Pertentangan, perseteruan, perpecahan, rusaknya keutuhan atau kesatuan kasih, bahkan perpisahan atau perceraian. Untuk dapat memahami maksud Tuhan, marilah kita menghadap dan menghayati apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dari firman-Nya melalui keseluruhan ibadah minggu kita hari ini. Dan firman Tuhan akan dilayankan oleh hambanya, Pendeta Indrianto dan Adi Atmo dari Gereja Kristen Jawa Dagen Talur, Lasi Solo. Bapak, Ibu, Saudara jemaat, dengan berdiri kita masuki ibadah ini dengan melantunkan pujian bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu bernyanyi bergema. Langit pewarna laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Engkau Tuhan. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kristus di sisi kanan Allah Bapa-Mu, di hari sangkakala akan menderu, memanggil kami
kami pun menghadap arasi Tuhan. Oh, tolong agar kami jangan dihukumkan, karena telah Kau tanggung dosa semuanya. Oleh-Mu kami damai dengan Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan, marilah ibadah minggu ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini mengambil tema Yesus membawa pertentangan. Mari tema ini dirumuskan bukan untuk membingungkan kita, tetapi boleh menghayati iman kita dengan kacamata pandang iman dari sisi yang berbeda, dari salah satu sudut pandang yang Tuhan Yesus ajarkan melalui firman-Nya. Mari kita bersama-sama melanjutkan ibadah kita. Saudaraku, di awal sembah bakti kita hari ini, kita bersama-sama merendahkan diri dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang kita perbuat di hadapan Tuhan sepanjang kehidupan kita minggu ini. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, sungguh kami menyadari manakala kami bersembah bakti di hadapan-Mu yang Maha Kudus, hidup kami tak layak untuk boleh bersembah bakti di hadapan-Mu. Kami mengakui dengan tulus, kami menyadari dengan kejujuran bahwa kami, baik di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, kadang jatuh di dalam dosa. Kami mohon pengampunan Tuhan di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudaraku, ulang ya. Mari saudaraku, kita perlengkapi ungkapan pengakuan dosa kita dengan menaikkan nyanyian pengakuan dosa NKB 29, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku. Tuhanku, kasihani daku. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, kasihani daku. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerlang, musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan menerima firman Tuhan dan kita bersama-sama mempersiapkan hati, jiwa, dan roh kita melalui doa. Mari kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kasih, setelah kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru-Mu, kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu melalui pelayanan firman, pelayanan khotbah saat ini. Tuhan, kami manusia yang penuh dengan keterbatasan manusiawi. Kami menyerahkan diri kami. Kami hamba-Mu yang akan melayankan firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus Tuhan, sehingga pelayanan hamba-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami seluruh jemaat yang akan menerima firman-Mu, berikanlah kepada kami hikmat Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami yang boleh nyata di dalam pelayanan firman. Dan biarlah Tuhan, kami semua berkomitmen untuk melaksanakan amanat firman. Baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat atau gereja, di tengah kehidupan bersama kami, dengan masyarakat, bangsa, bahkan bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 23 sampai 29. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga? Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang
sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal? Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu? Demikianlah firman Tuhan. Mazmur antar bacaan dari Mazmur 82. Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah, ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Bacaan kedua terambil dari Ibrani 11 ayat 29 sampai Ibrani 12 ayat kedua. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus kusebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita,
Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pembacaan Injil pada ibadah minggu ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-49 hingga 56. Mari kita membaca bersama-sama. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, mengerti akan kehendak Allah yang Dia nyatakan di dalam firman-Nya dan melaksanakannya di dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah minggu ini adalah Yesus membawa pertentangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang Kristen, citra pribadi yang seperti apa yang ada di benak dan hati saudara tentang Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya percaya bahwa di dalam hati dan benak saudara yang muncul adalah pribadi Yesus yang penuh kasih, penuh dengan sikap yang lemah lembut, damai, dan sungguh menenteramkan di hati. Bukankah begitu, saudaraku? Jemaat, tentu kita masih selalu mengingat berita-berita Natal yang setiap tahun dikumandangkan. Ambillah salah satu di antaranya dari kitab Nabi Yesaya yang berisi nubuatan tentang kelahiran Sang Mesias. Di sana dikatakan di kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan lagi, saudaraku, kehadirannya di tengah para pengikutnya, umatnya, mengingatkan akan sabdanya yang meneduhkan, seperti tertulis di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 26. Dikatakan di sana, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu,
Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan lagi, di Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Jadi, dari berita-berita tersebut, tampillah sosok pribadi Yesus yang cinta damai, penuh kasih. Nah, saudaraku, tetapi melalui pembacaan Injil Lukas pasal 12, ayatnya 49 sampai dengan 56 tadi, jiwa kita tiba-tiba dihentakkan oleh kata-kata Tuhan. 49 dikatakan, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." Saudaraku, apakah dengan demikian Yesus telah berubah dan firman yang terdahulu menjadi tidak berlaku? Saudaraku, tentu tak ada sepotong ayat pun dari kitab suci yang harus dihapus dan dibatalkan. Tak ada citra pribadi Yesus yang harus diubahkan dari sosok pribadi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Oleh karenanya, saudaraku, mari kita dalami firman Tuhan ini sesuai dengan konteksnya. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan pertentangan? Apa yang disaksikan oleh penulis Alkitab bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke bumi mengundang sikap pro kontra, sikap menerima dan menolak, sikap percaya dan tidak percaya. Semenjak kelahirannya pun sikap seperti itu sudah nampak pada para gembala yang menerima kabar sukacita kelahirannya dengan antusias dan percaya akan pemberitaan malaikat Tuhan. Kita diingatkan pada Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Ataupun orang-orang Majus dari timur yang datang dari jauh untuk menyembah Dia. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Sementara penolakan terwakili pada sikap Herodes yang menolak kelahirannya, bahkan kemudian membuat strategi keji untuk membunuh Yesus dengan menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya yang berumur 2 tahun ke bawah. Kita bisa membaca dari Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Dengan harapan, ini harapannya Herodes, bahwa bayi Yesus adalah satu dari sekian banyak anak bayi yang dibunuh itu. Nah, saudaraku, apa yang Lukas saksikan melalui perikop bacaan Alkitab kita hari ini menggambarkan ada 2 unsur tertentu, bahwa kedatangan Tuhan Yesus dan pemberitaan Injilnya mengakibatkan pemisahan tertentu. Yang pertama, iman kepada Yesus memisahkan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Seperti dalam sebuah keluarga akan ada pertentangan antar anggota keluarga. Dalam sebuah keluarga mungkin ada antara anak lelaki dengan ayahnya, ibu dengan anak perempuannya, ibu mertua dengan menantu perempuannya, dan seterusnya. Dari Lukas pasal 12 ayat 52-53. Yang kedua, saudaraku, pemberitaan Injil dan kebenarannya akan mendatangkan perlawanan, perpecahan, bahkan penganiayaan. Seperti pembunuhan atas Yohanes. Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian juga peristiwa penangkapan para rasul untuk dipenjarakan. Dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 dan 18. Sampai pada keputusan para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi untuk membunuh Yesus. Matius pasal 27 ayat
Yang pertama. Yang berikutnya, yang ketiga, kehidupan yang dijalani oleh umat atau orang percaya sesuai dengan iman dan pengajaran Kristus akan mendatangkan cemooh, kebencian, fitnah, bahkan penganiayaan dari dunia ini. Kita bisa membaca dari Injil Matius pasal 5 yang menjadi bagian dari khotbah di bukit yang kiranya mengingatkan akan kita peneguhan dari Tuhan Yesus yang demikian. Ayat 10 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, ini merupakan ucapan bahagia dari Tuhan Yesus Kristus dari khotbah di bukit yang kiranya meneguhkan semua pengikutnya, orang-orang percaya, walaupun harus menghadapi penganiayaan, penderitaan. Yang keempat, saudaraku, mempertahankan iman rasuli dan ajaran Tuhan Yesus yang benar terhadap berbagai tafsir dan pengajaran yang sesat akan mendatangkan perpecahan di antara orang percaya atau di tengah kehidupan jemaat atau gereja Tuhan. Ayat-ayat yang menerangkan tentang perpecahan, ya, karena datangnya pengajar-pengajar sesat, kita bisa melihat di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 11 ayat 12-15 tentang rasul-rasul palsu. Kemudian tentang pemberitaan Injil yang berbeda dari surat Galatia pasal 1 ayat 9. Atau pemberitaan Injil Kristus dengan motivasi yang salah. Misalnya untuk kepentingan pribadi si pemberita Injil itu. Seperti di surat Filipi pasal 1 ayat 15-17. Nah, saudaraku, dalam perikop berikutnya di Injil Lukas pasal 12 ayat 54 sampai dengan 56 yang oleh LAI diberi judul Menilai Zaman, Tuhan mengingatkan para pengikutnya dan kepada semua orang untuk tidak hanya memahami kehidupan ini dari sudut pengetahuan manusia, melainkan dapat menilai zaman berdasarkan hikmat yang dari Tuhan untuk memahami apa yang menjadi kehendak dan rencananya dengan datang ke dunia ini. Firman Tuhan katakan, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dari Lukas 12 ayat 56 tadi. Saudaraku, kehidupan umat manusia masa kini, termasuk di dalamnya kehidupan orang percaya, saudara dan saya, jemaat atau gereja Tuhan, sudah sedemikian maju dengan perkembangan sains dan teknologi, kemampuan berorganisasi dan manajemen yang sedemikian hebat, kadang menjerumuskan manusia pada sikap mengandalkan diri sendiri, memuja kemampuan manusia atau tokoh seseorang yang menjadi idolanya, pembenaran pada pendapat pribadi atau kelompok, pembenaran ajaran gereja, denominasinya sendiri sebagai kebenaran mutlak, dan lain sebagainya. Untuk itu, saudaraku, kita harus kembali pada pemurnian iman dan kebenaran ajaran Kristus dengan mengarahkan diri pada pribadi Tuhan Yesus Kristus dan Injilnya. Yang kita mengerti dengan benar, kita terima dengan sepenuh hati, dan kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui kedatangannya, melalui karya keselamatannya, dan jalan kebenaran hidupnya. Dan saudaraku, selanjutnya kita bawa dan hidupi dalam realitas kehidupan keseharian, baik di tengah keluarga, jemaat atau gereja, maupun di tengah masyarakat bangsa, bahkan bersama dengan semua orang dari segala bangsa. Nah, saudaraku, jika itu yang kita kerjakan dengan benar, maka pertentangan dapat dikelola dan diarahkan dengan baik menuju pada kehendak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Raja Gereja
semua gereja Tuhan, raja dari segala raja pemerintahan di muka bumi ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan, sekarang kita masuk ke dalam kontekstualisasi masa kini. Kalau kita melihat realitas kehidupan orang percaya, baik di lingkungan keluarga, jemaat atau gereja, bahkan juga gereja di tengah masyarakat, bangsa dan dunia, apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus dan kita baca dari Alkitab tetap terjadi dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu komunitas ke komunitas yang lain. Disinilah, saudaraku, kita dapat berefleksi, mengaca di tengah kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, bagaimana dengan kehidupan keluarga kita masing-masing? Adakah pertentangan terhadap kehadiran Kristus di tengah keluarga yang mungkin masih beragam keyakinan atau berbeda agama dari anggota keluarga yang satu dengan yang lain? Mungkin adakah pertentangan dari sesama saudara seiman di dalam satu keluarga yang memang semuanya sudah percaya kepada Yesus Kristus? Tentu, saudaraku, Tuhan menghendaki kehidupan keluarga yang rukun damai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang kedua, saudaraku, bagaimana dengan kehidupan gereja di mana saudara dan saya berjemaat? Adakah pertentangan di sana oleh karena perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, tafsir terhadap ajaran Tuhan yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan bersama komunitas orang percaya? Dalam hal ini, apakah kemudian pendeta bersama penatua dan diaken dalam tubuh majelis gereja mampu membawa perbedaan itu pada kesatuan hati dan pikir seturut dengan kehendak Tuhan Yesus, Raja Gereja? Lalu bagaimana kehidupan bersama antar gereja Tuhan di daerah kita, di negara kita, dan juga dalam kebersamaan gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini? Yang ketiga, saudaraku, secara spesifik, sebagai hamba Tuhan saya mengajak segenap jemaat GKI Bapos Taman Yasmin untuk mengaca dengan jujur apa yang sudah kita jalani, kita kerjakan, dan kita perjuangkan selama ini, sampai hari ini. Mari kita dengan tulus dan jujur mengaca. Adakah pertentangan di situ? Apakah ada perpecahan yang terjadi? Bahkan pertanyaan yang lebih menohok, adakah pemisahan diri atau kelompok, bahkan perceraian di tengah perjuangan ini? Nah, saudara-saudara sendirilah yang bisa menjawabnya. Apapun yang telah terjadi, saudaraku, mari kita merendahkan diri dan berefleksi di hadapan Tuhan. Sudah mampukah kita menilai zaman ini? Menilai kehidupan bersama kita sebagai komunitas orang percaya, menilai perjalanan perjuangan kita, menilai perkembangan dan kondisi jemaat kita saat ini, bukan menurut kehendak dan cara pandang atau pendapat kita manusia, melainkan menurut kehendak Kristus, Juru Selamat kita, Raja Gereja. Dan yang keempat, saudaraku, bagaimana kehidupan bersama kita orang Kristen di tengah umat agama lain, di tengah masyarakat, bangsa, dan negara kita Indonesia tercinta ini? Masih adakah tentang-menentang satu komunitas dengan komunitas lain, jemaat satu dengan jemaat lain, jamaah satu dengan jamaah yang lain? Jika masih ada, mari terus bertekun menyikapinya dengan taat dan setia dalam kasih, seperti Tuhan Yesus yang ditentang banyak pihak di masa karya keselamatannya di dunia ini. Jangan kendur untuk terus memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kedamaian dengan kasih kepada Allah dan sesama. Saudaraku, saya sengaja memilih berkhotbah di tempat ini. Selain karena kerinduan untuk bisa melayankan firman Tuhan,
di depan Istana Presiden di Taman Monas, Jakarta, saya juga ingin membawa kita pada ilustrasi tentang pertentangan. Kita saat ini berada di sebuah embung di daerah istimewa Yogyakarta yang pada awal pembangunannya juga ada penentangan oleh sementara pihak. Ya, alasannya dari yang sederhana, takut anaknya nanti kecemplung masuk ya menjadi korban tenggelam. Ada yang dengan alasan bahwa nanti kalau embung bendungnya jebol nanti mendatangkan bahaya bagi masyarakat di sekitar sini. Ada yang beralasan, nanti sawahku bagaimana, kebunku bagaimana tidak teraliri aliran air yang sudah berjalan seperti waktu-waktu yang lalu. Tapi saudaraku, apa yang terjadi? Mereka kemudian bermusyawarah dan sepakat. Embung dibangun dan akhirnya selesai dengan baik. Nah, embung itu kemudian menampung air hujan. Aliran air yang kecil-kecil boleh ditampung di embung ini. Dan pada musim kemarau, para petani di sekitar embung ini boleh merasakan aliran air dari embung di masa-masa sulit air di musim kemarau. Orang bisa memelihara ikan di embung ini. Orang bisa mengambil air untuk ternaknya, bahkan memandikan ternaknya dengan air embung ini. Dan sekarang saudaraku, di sekitar embung ini berdiri kafe-kafe, restoran, warung-warung kopi. Disitulah semua orang akhirnya menemukan pertentangan yang lalu tidak diperlukan. Yang ada adalah kesatuan hati dan pikir, karena embung ini mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesejahteraan, berkat bagi masyarakat di desa ini. Nah, begitulah saudaraku, jika saat ini ada pertentangan di keluarga saudara, di tengah gereja Tuhan, di tengah masyarakat dan bangsa ini, mari kita harus menyatukan hati, menyatukan pikir kita. Terlebih di tengah suasana peringatan akan kemerdekaan bangsa kita dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita hayati begitu pentingnya kesatuan dan persatuan di tengah kebinekaan bangsa ini. Dari latar belakang suku, ras, budaya, dan agama. Akhirnya, salam bersatu, salam merdeka dalam kebinekaan. Merdeka, bersatu, terus jaya Indonesiaku. Amin.
Kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita angkat doa syukur dan syafaat kita. Mari bersehati di dalam doa. Tuhan Allah, yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan pujian syukur kami di awal doa kami, ketika kami boleh menghayati kebersamaan satu tubuh di dalam Kristus, melalui ibadah jemaat-Mu, Bapos GKI Taman Yasmin ini. Kami bersyukur bahwa umat Tuhan, baik dari kota Bogor dan sekitarnya, juga dari daerah-daerah lain yang bergabung melalui ibadah jemaat-Mu Bapos GKI Taman Yasmin ini. Tuhan, kami terus berdoa, kiranya kami terus dipersekutukan di dalam kesatuan tubuh Kristus. Engkau berkati kebersamaan kami melalui persekutuan gereja-gereja di Indonesia, PGI, PGLII, PGPI, dan kebersamaan gereja-gereja Tuhan yang lain. Ya Tuhan, sebagai bangsa Indonesia kami bersyukur bahwa Engkau telah berkati kehidupan berbangsa bernegara kami. Di tengah pandemi yang belum berakhir, kami boleh mensyukuri perkembangan-perkembangan yang membaik. Kami masih terus berdoa untuk penanganan kasus, program vaksinasi, booster, dan upaya-upaya hidup sehat, supaya kami boleh mengakhiri pandemi COVID-19 ini dengan sempurna di dalam kuasa dan kasih-Mu. Kami juga berdoa oleh karena ada ancaman penyakit yang lain, terkhusus ancaman wabah, penyakit, cacar monyet. Demikian pula penyakit yang menerpa upaya-upaya saudara-saudara kami petani peternak. Adanya penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Tuhan, kiranya bangsa kami Engkau berkati di dalam kehidupan kami, di dalam usaha kami, pekerjaan kami, sehingga kami boleh merasakan kehidupan menuju pada keadilan dan kesejahteraan yang boleh merata kami rasakan sebagai warga bangsa ini. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk pemerintah pusat sampai ke daerah, para pejabat negara dan pejabat daerah, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, lembaga-lembaga tinggi negara, baik lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, bersama-sama dengan TNI Polri, boleh melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik, menyelesaikan setiap pergumulan bangsa dan negara kami, seturut dengan kehendak Tuhan Sang Maha Kuasa, seturut dengan amanat rakyat yang telah diterima, dipercayakan kepada saudara-saudara kami, pemimpin bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya kehidupan kami di bumi Nusantara ini semakin damai sejahtera di dalam pimpinan Tuhan.
Kehidupan bersama antar umat beragama boleh didasari oleh kesadaran akan kehidupan bersama, kehidupan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang berlaku di negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus kami berdoa untuk perjuangan jemaatmu Bapos GKI Taman Yasmin untuk boleh memiliki, menempati, dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan keumatan, peribadatan di rumah ibadah sendiri yang diakui, diterima oleh seluruh bagian masyarakat di lingkungan kami, terkhusus di Kota Bogor dan sekitarnya ini. Kiranya perjuangan yang masih berjalan Tuhan berkati. Jadikan kami sehati sepikir, dijauhkan kami dari pertentangan, perbedaan pendapat, dan Kau persatukan kami di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu ketika ada hal-hal, tindak tanduk kami di tengah perjuangan ini yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan Yesus, Raja Gereja. Ya Tuhan, kami juga berdoa kiranya program pelayanan terus boleh berjalan, baik peribadatan minggu, persekutuan pendalaman kitab suci, persekutuan doa, pelayanan diakonia, dan program yang lain juga boleh terus kami lakukan, boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan Yesus, Raja Gereja. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan setiap pribadi, baik anak-anak, pemuda remaja, kaum dewasa, keluarga-keluarga maupun kaum lansia. Kiranya Tuhan, kami boleh terus berpaut kepada Tuhan di tengah kehidupan kami, sehingga terus kami boleh dapat menyelesaikan setiap pergumulan, kebutuhan hidup kami, di dalam curahan berkat dan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, banyak pergumulan yang masih kami hadapi. Kiranya Tuhan terus turut campur tangan, sehingga kami boleh menjadi pemenang-pemenang kehidupan ini. Dan terus setia kepada Tuhan di dalam iman kami kepada Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh merupakan suatu keindahan jika di dalam ibadah ini kita dapat memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Sebelum kita menyampaikan persembahan kita diingatkan oleh nats Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang kedua demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening bank BNI seperti tercantum pada layar, atau melalui dapat Bapak Ibu simpan untuk nanti diserahkan kepada bendahara gereja. Pada saat kita mempersiapkan persembahan kita memuji Tuhan dari NKB 134 bait pertama sampai ketiga. Terima kasih ya Tuhanku, dan seterusnya.
ya Tuhanku, atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Jemaat yang terkasih, dengan berdiri mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang Maha Pemurah, Engkau yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa persembahan syukur kami. Kami mohon ya Tuhan, terimalah dan kuduskanlah agar persembahan ini berguna untuk pekerjaan pelayanan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 446 bait pertama, ketiga, dan keempat. Setialah. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang benar. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah, setialah, bertahanlah tetap sehingga kau menang. Setialah, selamatmu genap sesudah berperang. Meski bertambah mara bahaya, telah hampir habis susah payah. Setialah, setialah kepada yang menang, meski mau kau tempuh. Setialah, sehabis berperang terima upahmu. Mahkota hidup diberinya, kau masuk dalam terang ceria.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akhiri ibadah minggu ini dan terimalah pengutusan serta berkat-Nya. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.